Tadi dan minggu lalu saya udah dengar tuh pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Pertanyaan-pertanyaannya menarik, jawabannya juga udah cakep-cakep. Tadi Tamara juga udah jawabnya juga bagus, teman-temannya juga. Oke, sekarang ini dirangkum ya. Karakteristik dan konsep pertumbuhan, perkembangan, dan perbedaan individual peserta didik. Oke, pengertian individu sebagai peserta didik. Istilah individu berasal dari kata individera, berarti satu kesatuan organisme yang tidak dapat dibagi-bagi lagi atau tidak dapat dipisahkan. Individu merupakan kata benda dari individual yang berarti orang atau perseorangan. Setiap individu dikatakan sebagai peserta didik apabila ia telah memasuki usia sekolah. Usia 4-6 tahun di taman kanak-kanak, 6-13 tahun di sekolah dasar, 13 taman kanak-kanak atau PAUD, sekolah dasar atau kalau kesetaraan itu paket A, 13-16 tahun itu SMP atau paket B ya, setara SMP paket B atau secondary. 16-19 tahun itu SLTA atau paket C ya. Jadi peserta didik adalah anak atau individu yang tergolong dan tercatat sebagai siswa di dalam satuan pendidikan. Karakteristik individu sebagai peserta didik. Kalau menurut KBBI ini, karakteristik itu adalah sifat khas, sesuai perwatakan tertentu. Karakteristik individu membentuk suatu pola karakteristik tingkah laku yang dapat mewujudkan seseorang sebagai individu yang berkarakteristik berbeda dengan individu yang lainnya. Jadi setiap orang itu unik. Nanti ketika kalian bertemu sama peserta didik, siswi kalian, mungkin mereka tahun lahirnya sama, usianya sama, tapi tetap karakteristiknya berbeda. Jangankan mereka ya, kalian saja yang di sini sama-sama mengambil mata kuliah peserta didik, sama-sama mahasiswa-mahasiswi teknik bangunan. Mungkin usianya juga kurang lebih, tapi karakteristiknya beda dong. Benaya sama Aji misalkan, sama Apri, beda. Sama-sama cowok, sama-sama mahasiswa tekbang, satu angkatan, tapi mungkin beda. Dan ada mungkin yang satu dua sifatnya sama, tapi pasti nggak akan sama persis. Anak kembar sekalipun itu nggak sama. Setiap orang unik. Jadi Tuhan menciptakan setiap orang itu unik. Nah, faktor yang mempengaruhi atau membentuk karakteristik individu tuh ada karakteristik bawaan atau heredity. Ini udah bawaan dari orok gitu. Sama karakteristik lingkungan. Contohnya apa karakteristik bawaan? Misalnya, ayah ibunya, ini contoh ya, bukannya rasis, bukannya sara, ini hanya contoh. Misalnya ada anak yang terakhir dari keluarga yang memang orang tuanya dari Sumatera misalkan. Dari Sumatera memang terbiasa ngomongnya keras kan, suaranya bagus, ngomongnya keras gitu. Kayak orang marah-marah, padahal mungkin nggak marah-marah, cuma memang udah bawaannya kayak gitu. Tapi ternyata dia tinggal ketika kuliah, dia kuliah di Jogja misalnya, keraton, dekat keraton, kos-kosannya di keraton, daerah keraton yang J, soan, apa yang soan, maksudnya sopan, ada inilah tata kromonya gitu. Jadi itu juga bisa membawa dia yang biasanya jak duduk kalau ngomong gitu jedak jeduk, jadi mendadak bisa permisi gitu. Jadi memang itu karakteristik itu dipengaruhi di bawaan, yang bentuk itu bawaan maupun lingkungan. Gitu ya, itu contohnya. Karakteristik individu sebagai peserta didik, setiap individu itu memiliki ciri sifat bawaan atau heredity atau hereditas dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Ahli psikologi berpendapat bahwa kepribadian dibentuk oleh perpaduan faktor pembawaan dan lingkungan. Jadi nggak murni dari bawaan aja, pasti faktor lingkungan mempengaruhi. Contohnya gini, orang tua yang penjahat, misalkan seorang anak lahir dari orang tua penjahat,
tapi dia dididik di lingkungan yang baik misalnya. Dia sudah membawa pada lahirnya, misalkan dari hamilnya ibunya udah ngedrugs, jual narkoba misalnya, atau ya, pokoknya segala sesuatu yang jahat lah, yang memang dia berantem, suami istri berantem terus pas lagi anaknya di kandungan, itu kan pasti ngaruh ke janin. Kalau kalian udah sempat nonton di YouTube saya, ada di awal kehidupan, betapa sangat berpengaruhnya, pentingnya itu masa-masa prenatal dan konsepsi ya, gitu. Jadi disitulah sudah dari mulai konsepsi prenatal itu sudah mulai ada bawaan, heredity itu udah ada, sudah dibawa sejak mereka sejak janin dalam kandungan. Tapi seiring dengan pertumbuhan waktu, lingkungan juga sangat mempengaruhi. Bahkan kalau dilihat dari kualitas misalnya anak itu dididik dengan luar biasa, dikasih pengetahuan tentang baik dan benar, norma-norma yang baik, nggak mungkin, maksudnya tidak mungkin anak itu menjadi anak baik meskipun dua orang tuanya bukan orang baik misalnya. Gitu. Jadi memang pengaruh sih, pasti pengaruh bawaan, tapi tetap lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Bahkan ketika seiring waktu, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Contohnya, kebalikannya. Di rumah nggak ada yang ngerokok. Bapak ibunya nggak ada yang ngerokok. Tapi ketika dia sekolah, dia SMP cuma, culun, cupu, banci, kalau nggak ngerokok nggak gaul gitu. Akhirnya kebawa lingkungan, keterusan, akhirnya kecanduan ngerokok. Kalau nggak ngerokok itu kayaknya ada yang kurang gitu. Mendingan ngerokok, mendingan nggak sarapan asal ngerokok misalnya kayak gitu. Jadi padahal di rumahnya, di keluarganya nggak ada yang ngerokok. Nah itu kan berarti kebalik. Itu contoh betapa bisa mempengaruhi lingkungan. Makanya pergaulan yang baik mendatangkan kebiasaan yang baik. Ada peribahasa juga bilang, maksudnya ada bilang kalau mau lihat kualitas seseorang, lihat dari lingkungannya gitu. Dengan siapa dia bergaul. Jadi itu peribahasa atau quotes atau apa yang sering kita dengar, yang mungkin pernah kita dengar itu berangkat dari ya ini ada karakteristik lingkungannya atau faktor lingkungan yang mempengaruhi karakteristik individu. Tanpa memperdulikan usia seorang anak, karakteristik pribadi yang dibawa ke sekolah terbentuk dari pengaruh lingkungan. Hal ini berpengaruh cukup besar terhadap keberhasilan dan kegagalannya di sekolah dan pada masa-masa perkembangan selanjutnya. Karakteristik yang berkaitan dengan perkembangan faktor biologis cenderung lebih bersifat tetap, sedangkan yang faktor psikologis lebih mudah berubah karena dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungannya. Jadi kalau ada yang bilang, susah berubah, udah dasarnya orangnya ini pelit, pasti pelit terus gitu. Belum tentu. Memang nggak mudah, apalagi orangnya udah besar. Sudah jadi apa ya, udah jadi karakter. Karakter kan itu perilaku yang udah berulang-ulang, akhirnya jadi satu kebiasaan yang apa ya, udah terbentuk gitu. Memang agak susah, tapi bukan berarti tidak bisa diubah. Karena manusia dinamis. Tuh. Oke. Biasanya nih, kalau yang punya pacarnya ada kebiasaan ini yang nggak baik, terus biasanya ya udah jalanin aja deh, semoga dalam perjalanan nanti dia berubah gitu. Jadi kalau yang pacaran atau ini pasti pacaran, jangan sampai nanti pernikahan tujuan menikah adalah ingin mengubah seseorang, itu tujuan yang tidak disarankan, bahkan tidak boleh ya. Kalau kalian menikah itu tujuannya untuk mengubah seseorang, nanti kalau udah nikah berubah deh jadi lebih baik. Pengalaman saya itu langka banget gitu, kecuali mendapat hidayah atau dapat mukjizat gitu dari Tuhan gitu. Jadi kalau tujuan kita untuk mengubah seseorang atau kepribadian ya pasangan kita atau peserta didik nih, kita mau mengubah itu butuh effort. Tapi apakah seseorang bisa berubah?
Bisa. Karena manusia, balik lagi manusia itu dinamis, manusia bukan benda mati, manusia itu makhluk hidup gitu. Jadi itu bisa. Tapi jangan jadikan itu obsesi kalian. Biasanya sih yang pacaran. Di sini kalau yang udah punya pacar mungkin ini kayak dulu. Misalkan dulu nih, waktu saya kuliah, saya sih nggak ada pacaran, jalanin aja gitu. Nggak ada istilah pacaran. Jadi kalau sambil jalan, kalau ketemu cewek yang lebih baik, saya selalu bilang silakan. Kalau saya ketemu yang lebih baik, silakan. Ternyata jalaninnya aja udah 21 tahun, jalanin aja. Dan udah 16 tahun pernikahan. Jadi dalam perjalanan itu kita nggak ada obsesi. Biasanya kesalahannya anak muda nih, pacaran itu pengen ngatur, maksudnya pengen mengendalikan dan pengen mengubah. Misalnya, aku sukanya ya, misalkan pengen ngubah pacarku ini menjadi kayak si ini gitu. Mengubah pacarnya nih jadi nanti kalau mau nikah sama aku udah pacaran lama, aku mau kamu tuh kayak si A atau kayak artis Korea kayak siapa gitu misalnya, atau kayak artis siapa gitu. Kalau tujuannya mengubah seseorang itu biasanya nggak bertahan lama karena pasti akan kecewa gitu ya. Ini jadi ini ya, jadi konseling pranikah nanti. Tapi itu contoh, maksudnya saya mau ngasih contoh betapa manusia itu dinamis dan kalaupun ada karakter atau faktor bawaan dan faktor lingkungan, tetap manusia itu dinamis, tapi jangan jadikan itu tujuan untuk mengubah pasangan, mengubah orang, atau siapapun, individu, bahkan peserta didik ini, kita terobsesi untuk mengubah. Nanti akan kecewa, karena bisa berubah tapi tidak mudah. Ya. Setiap individu akan mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan non-fisik. Ya, itu tadi itu. Intelek, emosi, bahasa, bakat khusus, nilai dan moral, serta sikap. Ini kalau kita ingat yang minggu lalu ya, istilah pertumbuhan sama perkembangan. Istilah pertumbuhan digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan ukuran fisik secara kuantitatif. Misalnya tinggi badan, lebar lingkar kepala, berat badan, lingkar pinggang. Dan pokoknya itu yang pertumbuhan. Ada kuantitatif ya. Kalau perkembangan itu lebih kualitatif, dalam arti anak dari nggak bisa jalan jadi bisa jalan. Dari nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong. Dari nggak bisa nahan emosi, tantrum gitu meledak-ledak jadi bisa lebih stabil. Itu perkembangan. Ya, jadi manusia pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan individual peserta didik. Dari perkembangan individual dikenal dua faktor yang menonjol. Pertama, semua manusia memiliki kesamaan pola perkembangan yang bersifat umum. Dan kedua, setiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda secara fisik maupun mental. Khas tadi ya, unik, kekhasan. Sifat individu ada sifat yang berkaitan dengan karakteristik perseorangan atau yang berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Sifat orang yang satu berbeda dengan sifat orang yang lain. Perbedaan yang paling mudah dikenali ada perbedaan fisik seperti bentuk badan, warna kulit, bentuk muka, dan tinggi badan. Ciri lain yang dapat dikenali ada perbedaan sikap dan tingkah laku. Misalnya ada siswa yang lincah, banyak gerak, suka bicara, cerewet gitu. Tapi ada juga siswa yang pendiam, tidak aktif, dan ada suaranya rendah. Itu bisa dikenali. Bidang-bidang perbedaan individu. Perbedaan individu berjenjang. Seorang anak dapat dikategorikan pada intelijen atau inteligensi tinggi, sedang, rendah. Itu ada tes IQ, ada tes kecerdasan. Faktor dari luar seperti pengaruh keluarga, kesempatan belajar, kurikulum yang ditawarkan, dan teknik-teknik mengajar tidak sepenuhnya cocok untuk setiap anak. Apalagi di dalam individu sendiri ada perbedaan aspek kepribadian. Oke, jadi gini. Ada peserta didik sama usianya, sama tingkat kelasnya, mungkin kalau kita lihat status keluarganya menengah, misalkan menengah, sama-sama menengah ke atas misalnya. Sama-sama dari keluarga yang bahagia, bukan broken home misalkan. Tapi ketika diadakan pemeriksaan psikologis,
hasilnya berbeda. Kenapa? Gitu. Ya balik lagi tadi, mau gimana-gimana, bahkan kembar sekalipun tetap aja manusia itu unik. Dan kita nggak bisa underestimate. Maksudnya underestimate itu menganggap remeh. Misalkan ada mahasiswa dari desa yang nggak punya listrik, dari kampung banget lah. Papa mamanya nggak ada yang sekolah, bahkan buta huruf. Tapi dia semangat bekerja gitu buat anaknya supaya bisa kuliah di Universitas Palangkaraya misalnya. Jadi secara keturunan mungkin nggak ada yang berpendidikan gitu dari keluarganya. Tapi anak ini rajin. Dia rajin belajar. Dia mau belajar. Terus salah satu yang nilai yang diwariskan dari keluarganya adalah kerja keras. Papanya mungkin petani itu, ibunya juga tukang peladang gitu. Ladang. Tapi mereka kerja keras, bangun pagi, sore demi anak-anaknya supaya anaknya beda berubah gitu kehidupannya. Itu juga akan mempengaruhi aspek-aspek kepribadian si anak, karena anak itu lahir dia ngelihat perjuangan orang tuanya supaya dia maju, supaya dia sukses. Jangan seperti orang tua, biasanya orang tua gitu kan, jangan seperti aku, kamu harus lebih semuanya daripada aku, misalkan. Orang tua pasti pengen anaknya kan gitu kan. Nah, itu semua anak itu pasti akan berbeda kehidupannya karena kesempatan yang ditawarkan juga berbeda. Kesempatan belajarnya lebih besar dibanding orang tuanya. Jadi misalkan si E dari kampung, ada si B ini dia orang kota, anak orang kaya, semua fasilitas lengkap semua. Tapi ketika usia sama, ketika dites IQ-nya belum tentu yang anak orang kaya ini, maksud dari keluarga kaya ini lebih pintar inteligensi dibanding anak yang dari desa. Kenapa? Mungkin secara gizi, logikanya secara gizi mungkin lebih terjamin. Karena mungkin dia di check up terus gitu, rutin ada biaya untuk check up, vaksinnya lengkap dan sebagainya, imunisasi semuanya lengkap lah dibanding yang di desa. Tapi yang di desa ini, yang dari desa dia rajin belajar. Dia banyak membaca, banyak mendengar. Yang dari menengah ini nyantai, nonton, main game, kongkong, nongkrong, ngopi-ngopi gitu. Jadi memang banyak faktor ya. Oke, ada yang ulang tahun di luar, saya lagi di kantor, jadi abaikannya kalau ada suara-suara. Oke, Gary 1963 dalam Oxedin ini mengelompokkan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang berikut. Perbedaan fisik, tadi ya, berat badan, usia, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Perbedaan sosial, status ekonomi, agama, hubungan keluarga, suku. Perbedaan kepribadian, watak, motif, minat, dan sikap. Perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Perbedaan kecakapan di sekolah. Ini contoh bidang-bidang perbedaan individu. Selesai. Ini buku yang kita pakai utama ya kalau mau cari. Oke. Nah, saya sneak peek dulu deh, sneak peek materi bab 2 ya. Coba saya bisa share screen yang ini enggak ya? Oke, sebentar. Saya mau share ini dulu ya, RPS ya. Sebentar. Kenapa ini yang ke-share? RPS. Apa yang di layar kalian? Halo? Yang di layar kalian tadi apa? RPS, Bu. PS, Bu. Sebentar. Oke, sebentar ini. Ini ya. Oke, jadi kita udah belajar ini ya, pengertian dan karakteristik individu, pertumbuhan perkembangan individu, perbedaan individual. Nah, tadi kelompok 2 sudah presentasi mengenai pertumbuhan fisik yang ini kan?
meskipun ini banyak banget materinya. Jadi nanti minggu depan saya akan presentasi dulu ya, karena nih materinya banyak. Minggu depan saya akan presentasi ini, dan pertemuan kelima baru nanti kelompok selanjutnya, kelompok 3 boleh presentasi. Nanti kalau saya belum selesai, saya sambung lagi. Oke? Sampai di Baik, sini Bu. ada pertanyaan? Siang, Bu. Selamat siang, Siang, Bu. salam sehat semuanya. Sampai ketemu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bye-bye.